Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biodata saya dengan nama Husna Hanifah dengan NIM 01042320, mata kuliah Ilmu Hadis, jurusan Manajemen Dakwah, B. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Adapun video pembelajaran interaktif dosen pengampu Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Materi hadis arba'in yang pertama, setiap perbuatan tergantung niatnya. Ada 3 materi. Yang pertama kompetensi dasar, yang kedua kompetensi inti, yang ketiga penutup. Kompetensi dasar hadis pertama, setiap perbuatan tergantung niatnya. Adapun hadisnya yaitu An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, yang artinya dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang atau akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Adapun yang kedua, materinya kompetensi inti. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab, ia menerima pucuk khalifah berdasarkan penentuan Abu Bakar. Ini merupakan salah satu langkah bijak Abu Bakar. Pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah ini legal karena yang menunjuk adalah Abu Bakar. Seperti diketahui, Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah oleh para sahabat di Saqifah. Dengan demikian, Khalifah Umar adalah legal, sama seperti Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar menentukan pilihan tepat untuk menunjukkan Umar bin Khattab sebagai khalifah penggantinya. Menunjukkan hadis ini didapat langsung dari Nabi tanpa perantara. Anehnya, hadis ini hanya diriwayatkan Umar saja dari Rasulullah, pada sangat penting sekali. Meski demikian, hadis ini dikuatkan oleh sejumlah dalil lainnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Sabda beliau, barang siapa berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, jawabnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Nabi menyebut tujuan hijrah orang tersebut untuk memberitahukan keutamaannya. Lain halnya dengan orang yang berhijrah demi mendapatkan dunia atau wanita. Kaidah menyebutkan jika ada suatu kalam berkutat antara tasis ataukah taukid, maka kita dijadikan tasis dan kita jadikan rangkaian kalimat kedua berbeda dengan yang pertama. Sebab jika Anda jadikan rangkaian kalimat kedua sama seperti yang pertama, berarti itu pengulangan yang harus diketahui sebabnya. Yang benar rangkaian kalimat kedua tidak sama dengan rangkaian kalimat pertama, karena yang pertama terkait apa yang dia niatkan, yaitu amal perbuatan, sementara yang kedua terkait dengan tujuan, apakah Anda kerjakan untuk Allah semata ataukah demi meraih dunia. Contoh membedakan kebiasaan dengan ibadah. Yang pertama itu seseorang makan hanya demi memenuhi hasrat semata, sementara yang lain makan demi menjalankan perintah
Allah dengan berfirman-Nya wa kulu wa ashrobu, yang artinya makan minumlah. Al-A'raf ayat 31. Karena niat makan yang dilakukan orang kedua bernilai ibadah, sementara orang yang pertama kebiasaan saja. Yang kedua, si A mandi hanya agar merasa segar, sementara si B mandi dengan niat mandi jinabat. Mandi si A hanya sebagai kebiasaan saja, sementara mandi si B bernilai ibadah. Ada dua orang yang sama-sama menuntut ilmu tauhid, fikih, tafsir, atau hadis. Yang pertama jauh dari surga, sementara yang kedua dekat. Meski sama-sama membaca Al-Quran yang sama dan gurunya yang sama, sebab yang pertama belajar fikih dengan maksud untuk menjadi hakim dengan gaji selangit atau kedudukan tinggi, sementara yang kedua belajar fikih dengan bermaksud agar memiliki ilmu untuk diajarkan kepada umat Nabi Muhammad. Karena itulah keduanya sangat berbeda. Artinya, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya diniatkan hanya untuk mencari wajah Allah, namun ia tidak bermaksud lain hanya untuk mendapatkan harta benda dunia, ia tidak akan mencium semerbak wangi surga. Adapun penutupnya yang pertama, hadis ini adalah salah satu poros Islam. Karena itulah ulama menyatakan Islam berporos pada dua hadis. Hadis ini adalah hadis Aisyah. Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak sesuai dengan urusan agama kami, maka amalan itu ditolak. Yang kedua, ibadah satu sama lain harus dibedakan. Seperti itu juga antara ibadah dan muamalah harus dibedakan. Sesuai sabda Nabi, sesungguhnya amalan-amalan itu berdasarkan niat. Yang ketiga, dorongan untuk ikhlas karena Allah. Sebab Nabi membagi manusia dalam dua golongan. Yang pertama, mengerjakan suatu amalan karena berharap wajah Allah dan negeri akhirat. Yang kedua, mengerjakan suatu amalan bukan karena Allah dan untuk tujuan dunia. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.